Perkenankan kami akan menyampaikan hasil Abdimas kami yang berjudul Penyusunan Renstra Klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kami terdiri dari Firman pribadi, saya sendiri, Arlina Dewi, Sofyan Mardianto, Silviana Lisa, Titi Handayu, Raden Triarso, Setiawan Okianto, Safikul Latif Abdillah. Kami semua berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program Pasca Sarjana Mars UMY. Tujuan dari penyusunan Renstra Klinik ini adalah untuk melakukan atau untuk mengetahui gitu ya, gambaran kondisi klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pakem saat ini, serta perkiraan 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya untuk menentukan market share dan positioning klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pakem di lingkungannya. Yang ketiga, untuk menentukan pilihan strategi klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pakem ke depannya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menyusun Key Performance Indicator atau KPI atau indikator kinerja utama dan besarnya anggaran atau budget untuk melaksanakan target kinerja. Nah, dikarenakan masa pelaksanaan kegiatan masih dalam masa pandemi COVID gitu ya, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online dan offline. Kegiatan online dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Teams yang disediakan oleh Prodi Mars dan Teams UMY. Selanjutnya, peserta yang hadir dalam pelatihan ini baik secara online maupun offline dihadiri oleh staf pimpinan klinik dan PPH klinik Pratama Rawat Inap Pakem. Nah, kegiatan dimulai dengan analisis lingkungan, penyusunan SWOT dan diagram Cartesius, analisis TOWS, dan peta strategic balance scorecard. Analisis lingkungan eksternal, kami kumpulkan data yang terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Gitu ya. Lingkungan eksternal yaitu data yang kami kumpulkan adalah data kesehatan Provinsi Yogyakarta, khususnya Sleman dan Kecamatan Pakem. Nah, data eksternal terdiri dari data klinik Pratama, klinik utama, klinik pribadi, dan puskesmas di wilayah Kecamatan Pakem. Selanjutnya data internal terdiri dari data internal klinik ya, yang terdiri dari kunjungan SDM dan tenaga medis gitu ya, data pasien, data layanan, alat, sarana dan prasarana serta jumlah TT yang ada di rumah sakit. Nah, analisis SWOT kami lakukan yaitu untuk melihat bagaimana kondisi peluang, ancaman gitu ya, kelemahan dan kekuatan dari klinik gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan SWOT ini kami melakukan FGD dengan tim dengan staff yang ada di rumah sakit gitu ya. Di mana akhirnya kami bisa mengumpulkan beberapa hal apa saja gitu ya yang menjadi faktor peluang dari rumah sakit. Contohnya di sini adalah bahwa dukungan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pengembangan klinik pertama rawat PKU itu cukup PKU Muhammadiyah Pakem itu cukup baik gitu ya. Lalu contohnya komitmen pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengembangkan potensi wisata kesehatan, selanjutnya jumlah warga muslim terutama gitu ya sebagai mungkin market share utama gitu ya, walaupun tidak harus gitu ya karena tetap menerima pasien dari berbagai latar belakang gitu ya. Cukup banyak jumlahnya sehingga ini bisa menjadi calon atau pelanggan atau pasien setia, pasien loyal ke depannya gitu ya. Nah, ini ada beberapa peluang, itu tadi beberapa contoh. Misalnya terus ada contoh kalau faktor ancaman misalnya di sini disebutkan berkembangnya dokter praktek mandiri dan klinik Pratama yang sekarang bertumbuh cukup pertumbuhannya cukup banyak di daerah Pakem gitu ya. Nah, ini contoh dari FGD. Selanjutnya ini adalah bentuk dari faktor kekuatan dan kelemahan. Contohnya adalah pemilik atau pengelola manajemen dan sumber daya manusia yang semangat, solid, sinergi, dan berkomitmen tinggi untuk kemajuan institusi. Ini adalah salah satu contoh dari kekuatan. Lalu yang kedua adalah contohnya dari faktor kelemahan, misalnya jumlah karyawan cukup banyak dibanding load pekerjaan, sehingga ada fase idle dari SDM yang ada. Terus selanjutnya contohnya akreditasi masih dalam masa persiapan gitu ya, terpending sejak pandemi gitu ya. Oleh karena itu penyusunan range ini akan bermanfaat gitu ke depannya gitu ya, karena termasuk menjadi salah satu bagian
yang harus ada dalam proses akreditasi. Nah, dari analisis SWOT melalui FGD ini akhirnya kita bisa menentukan gitu ya, contohnya kami masukkan faktor apa saja menjadi peluang gitu ya, dan faktor apa saja menjadi ancaman, sehingga kami akan berikan bobot gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat faktor peluang misalnya berbobot nilai 2,25, faktor ancaman misalnya bernilai 5,26 ya, dari data yang kami kumpulkan tadi. Nah, setelah pemberian bobot maka kita bisa menentukan diagram kartesius dari pasien gitu ya. Dari klinik. Diagram kartesius dari klinik terlihat bahwa klinik berada dalam posisi kuadran 3 atau kuadran strategi defensif ya. Artinya bahwa klinik Pratama Rawat Inap PK Muhammadiyah Pakem mempunyai posisi bersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol daripada kekuatan organisasinya. Selain itu, ancaman lebih besar dari peluang yang ada. Nah, setelah kita bisa menentukan posisi dari klinik, maka kita akan menentukan strategi ke depannya, gitu ya. Nah, strateginya untuk penentuan strategi kami menggunakan analisa TOWS. Dari sini kita bisa melihat apa saja strategi dari masing-masing kekuatan, kelemahan, opportunity dan trade-nya. Kita bisa menentukan strategi dari masing-masing kuadran yang ada di sini. Contohnya kita bisa dari strategi SO gitu ya, strategi kekuatan dan opportunity. Contohnya kita bisa meningkatkan pendapatan melalui bertambahnya jumlah kunjungan pasien. Lalu strategi kedua adalah bagaimana memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau strategi dari kekuatan dan ancaman, kita bisa lihat di sini contohnya bagaimana klinik perlu mengembangkan dan meningkatkan sosialisasi dan promosi melalui media promosi dan informasi seperti website resmi dan media sosial secara periodik gitu ya. Lalu yang kedua contohnya bisa memperhatikan kualitas dan harga agar tetap menjadi pilihan masyarakat gitu ya. Nah, ini ada contoh dari strategi yang disusun. Nah, setelah strategi ini selanjutnya kami menyusun balance scorecard bagi rumah sakit gitu ya. Balance scorecard terdiri dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis, dan perspektif pembelajaran ya. Dan di sini adalah pengelompokan sasaran strategisnya. Dari perspektif keuangan, kita bisa menentukan terwujudnya peningkatan pendapatan, terwujudnya efisiensi biaya. Dari perspektif pelanggan, yaitu bagaimana meningkatkan upaya kepuasan pelanggan, meningkatkan keterikatan pelanggan loyal, meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan kepuasan stakeholder. Dari perspektif bisnis adalah meningkatkan sarana prasarana sesuai standar, terwujudnya inovasi dan diversifikasi usaha terencana, terwujudnya pelayanan unggulan dengan ciri khas, terwujudnya pelayanan bermutu sesuai dengan standar administrasi, dan meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Sedangkan dari perspektif pembelajaran adalah meningkatkan kompetensi SDM, terwujudnya sistem informasi, dan optimalisasi dan sosialisasi melalui media promosi dan teknologi informasi. Nah, kesimpulannya di sini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa peserta pelatihan pengabdian masyarakat Klinik Pratama Rawat Inap PKU Pakem mengikuti kegiatan ini dengan antusias gitu ya, karena penyusunan periksa klinik adalah suatu keharusan, karena ini adalah bagian dari standar akreditasi gitu ya. Oleh karena kedepannya kliniknya akan mengikuti kegiatan akreditasi, maka tentunya mereka harus bisa menyusun register klinik. Lalu selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada klinik mitra, yaitu Klinik Pratama Rawat Inap PK Muhammadiyah Pakem yang telah bersedia menjadi mitra bagi pengabdian masyarakat ini, sehingga pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada LRI atau Lembaga Riset UNY yang telah mendanai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk penyusunan tulisan ini, itu artikel ini. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.